Banyak yang nanya sama gua, kenapa ketika dia ngiklan di Meta Ads, itu seringkali hasilnya nggak stabil ya. Bisa jadi hari ini ada pembelian, besok nggak ada pembelian, tiba-tiba besoknya lagi banyak pembelian, terus tiba-tiba besoknya lagi sedikit pembelian. Ini kenapa sih sebenarnya apa yang menyebabkan si Meta Ads ini hasilnya nggak stabil? Nah, hari ini gue pengen menjabarkan ke lu faktor gitu apa ya. aja yang membuat si Meta Ads ini bisa nggak stabil dan sebenarnya gimana sih cara kita buat menanggulangi ketidakstabilan si Meta ini. Gue pengen mulai dengan sebuah cerita gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara kerja si Meta Ads itu sendiri. So, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita beriklan di Meta Ads. Jadi dua halnya sayangnya adalah hal yang tidak bisa lu kontrol, satu halnya bisa lu kontrol. Oke, gue berjelasin tiga hal ini ya. Hal pertama yang tidak bisa lu kontrol itu adalah demand alias permintaan. Jadi gini maksudnya, mungkin lu punya produk yang menurut lu kayak bakal laku di market, tapi bisa jadi permintaannya secara tidak sadar karena lu terlalu fokus sama produk lu, itu tuh sebenarnya nggak sebesar itu atau nggak sepengen itu market. Let's say contohnya, gitu ya. Nah, gua punya produk dulu gitu ya, cara untuk bisa video editing gitu. Nah, ternyata setelah gua iklankan cara untuk video editing ini, gua ngelihat nggak terlalu banyak konversinya, padahal menurut gua materinya bagus gitu, menurut gua. Nah, setelah gua lihat-lihat ternyata video editing ini udah terlalu banyak di YouTube gitu ya, cara-caranya, teknik-tekniknya sehingga mereka merasa buat apa beli ebook video editing. Walaupun gua merasa memang itu juga ada teknik-teknik yang gue punya yang mungkin bagus gitu ya, mereka belum tahu. Tapi mau gimana pun kita bikin produk sebagus apapun, tapi kalau demand-nya nggak ada itu percuma. Jadi hal yang pertama adalah bisa jadi demand-nya menurun. Oke, jadi ini harus hati-hati di sini. Menurut gua hal yang perlu lu tanamkan adalah gini, ketika lu beriklan di Meta Ads, kita sama-sama tahu bahwa kita ingin mendapatkan purchase atau mengharapkan pembelian. Nah, artinya ketika lu mengharapkan pembelian, berarti yang lu lebih sukai itu adalah ketika orang beli, bukan ketika produk lu laku. Ini adalah dua hal yang beda loh, gitu loh. Kalau lu pengen produk lu laku, lu berarti masih ada semacam keinginan ya atau ego bahwa produk gua bagus dan harus laku, gitu kan. Tapi kalau lu pengennya adalah penjualan, artinya lu pengen terjadi transaksi alias ada uang yang masuk ke kantong lu. Nah, jadi yang gue encourage adalah nggak usah terlalu mencintai banget produk yang lu ciptain, tapi lihat kira-kira marketnya masih makan apa enggak gitu. Lu harus tetap punya kerendahan hati untuk tetap jeli gitu ya, melihat bahwa ini market masih pada pada minat gak sih sama produk gua. Jadi yang pertama itu mengenai demand. Jadi lu harus benar-benar melihat apakah trennya tuh masih oke apa enggak. Terus yang kedua, yang gue pengen kasih tahu gitu ya, dua dari tiga. Tadi kan gue bilang ada tiga. Nah, yang kedua adalah kompetitor. Jadi bayangin kalau demand-nya nge-stuck. Jadi katakanlah lu di industri yang sama, ini contohnya ya sebagai video editor gitu. Industrinya sama nih, gitu ya. Mau menyasar orang-orang yang mau belajar ngedit contohnya. Nah, tapi ternyata supply-nya lebih banyak gitu dibanding demand-nya. Demand-nya ya udah segitu-gitu aja, tapi supply-nya cepet banget gitu ya. Yang iklan mengenai kelas video edit ataupun ebook video editor ini banyak banget gitu loh. Nah, artinya lu bakal punya banyak sekali kompetitor kan. Ketika lu punya banyak sekali kompetitor dan demand-nya itu sedikit, jadinya kalian rebutan. Nah, kalian rebutan iklan-iklannya nggak stabil. Kadang-kadang si demand ini ngelihatnya iklan kompetitor A gitu, kadang-kadang di hari lain dia ngeliatnya kompetitor yang C, kadang-kadang dia juga ngeliat iklan kompetitor yang D. Jadi that's why si supply-nya ini bisa jadi kebanyakan gitu. Kompetitor lu kebanyakan. Itu yang menyebabkan iklan juga nggak stabil gitu ya. Yang ketiga ini adalah hal yang bisa lu kontrol gitu ya. Hal yang bisa lu kontrol adalah yang ketiga adalah adaptif terhadap dashboard. Jadi kayak lu baca data. Nah, hal ketiga ini yang bisa lu kontrol ini gue bagi lagi menjadi tiga hal gitu yang mana gue sudah share gitu ya di dalam screen ini. Tiga hal yang gue pengen lu mengerti atau lu pahami biar lu bisa mengontrol atau bisa lebih adaptif ketika ada perubahan di dalam dashboard atau kalau dashboard lu merasa lu nggak stabil. Tiga hal yang mau gue jelaskan ini adalah tiga hal yang bisa lu kontrol. Oke? Apa aja? Yang pertama adalah kenapa hasil meta ads sering kali nggak stabil itu karena message-nya nggak fit.
gitu, tapi tetap dipaksain karena lu merasa ini adalah identitas dari produk lu. Gue cerita sedikit. Bulan lalu, gue tuh launching satu produk digital juga tentang automation. Oke, jadi bulan lalu ini gue launching satu digital produk gitu ya tentang automation yang menyasar untuk para business owner. Jadi kalau lu lihat di sini, ROAS gue 1,4 ya teman-teman ya, gitu ya. Karena gue ngerasa kayak, oh ini produk gue ini cocok banget buat business owner gitu. Nah, habis itu gue ngeliat kayak, ini tipis banget ya, ROAS-nya 4 ya. Kita ganti aja deh pesannya, ini bukan buat business owner lagi, tapi kita ganti pesannya, ini untuk para engineers justru. Jadi untuk para orang IT justru yang butuh bantuan untuk bikin automation. Jadi ini adalah dua hal yang beda loh. Ini dua message yang berbeda dan lu lihat di sini ketika nah, dan lu lihat di sini ketika gua mengubah message-nya aja gitu ya. ROAS gue bisa naik dari 1,4 jadi 3,3 gitu ya. Tadi gue spend 1,8 juta, dapatnya 1,4. Ini gue spend 3 juta, dapatnya 10 juta. Ini kan berarti kan di produk yang sama loh. Di produk yang sama cuma beda message doang, artinya message ini berpengaruh. Jadi bukan berarti semakin besar budget semakin kecil ROAS-nya, enggak juga. Ini gue gedein budget malah makin bagus gitu ROAS-nya karena gue mengganti message-nya alias kreatifnya. Nah, ya lu sebosen-bosennya kayak ngomongin konten, ngomongin kreatif, ngomongin message, inilah yang paling penting sebenarnya gitu. Oke, itu yang pertama. Gue udah kasih ceritanya juga. Yang kedua, yang gue pengen kasih tahu adalah, nah ini dia. Bisa jadi ada kebutuhan baru di market. Jadi katakanlah, contohnya gini, apa sih maksudnya kebutuhan baru? Jadi katakanlah lu mengajar caranya video edit lewat CapCut gitu ya. Nah, ternyata orang-orang tuh lagi into banget sama Premiere Pro 99 ini, sama tools baru ini, tapi lu nggak bikin produk digitalnya, lu tetap bikin produk digital tentang si CapCut ini. Nah, makanya that's why gue sangat menyarankan gitu ya. Nah, ini contohnya banget, ketika kasusnya adalah lu sudah bisa menemukan message yang fit, jadi katakanlah tadi gue menyasar, ini kan yang pertama ada business owner, di sini ada engineers atau IT ya gitu. Nah ini kan message yang tadi gua ubah ya, jadi yang tadinya buat business owner jadi engineers ataupun IT. Nah nextnya berarti gua harus tuh membuat produk yang buat engineers atau IT lagi gitu, yang bukan AI automation. Bisa jadi engineers atau IT ini lagi membutuhkan AI content creation. Contohnya aja ya, AI content creation. Jadi bukan automation tapi AI content creation. Jadi gua harus membedah gitu ya bahwa oke, dari message yang fit tadi kita tahu ini tuh buat siapa dan dari buat siapanya kita jadiin lagi produk baru lagi gitu. Karena pixel lu sudah menunjukkan orang-orang yang beli produk lu tuh orang-orang seperti apa sih. Jadi kita mesti ikutin nih pixel kita nih arahnya nih lagi ke market yang mana gitu loh. Kita mesti peka gitu. Nggak bisa jadi katakanlah oh AI content creations ini winning berarti kita bisa makin tajam tuh ketemu orang IT yang mau belajar konten. Nah, apalagi bikinnya? Oh, berarti gue bikin script konten atau enggak custom GPT biar mereka tuh gampang kalau mau konten. Nah, itu kan juga bisa lagi. Jadi, lu harus meneruskan produk-produknya, jangan cuma berhenti di satu produk, tapi lu terusin gitu loh produk-produk berikutnya berdasarkan message yang winning tuh apa. Jadi message ini justru atau konten ini justru jadi jangkar utama lu gitu loh untuk bergerak gitu ya, untuk moving your digital product gitu. Kayak nextnya gue bakal bikin apa lagi. Jadi nggak usah ikutin ego lo gitu loh. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah yang membuat meta ads kita jadi lebih stabil gitu ya. Itu adalah framework rule. Jadi ini adalah salah satu senjata gua terutama di fase testing kenapa gua ini bisa berani punya banyak campaign atau punya banyak produk karena ada yang ngejagain adalah si rule ini sendiri. Nah, ngejagainya gimana maksudnya? Jadi, kita tuh perlu membuat aturan di dalam campaign kita sendiri gitu ya. Gue nggak pengen ada campaign yang terlalu boncos gitu ya. Gue pengennya
adalah campaign-campaign gua bisa berjalan sesuai dengan yang gue pengenin, of course ya, mendapatkan cost per purchase terbaik. Jadi tujuan dari rule adalah kita bisa mendapatkan cost per purchase terbaik atau sesuai target. Sesuai targetnya. Oke, sesuai target. Nah, jadi si rule ini akan menyalakan dan mematikan sendiri gitu ya konten-konten atau campaign-campaign kita yang tidak sesuai dengan target. Katakanlah cost per purchase gue targetnya adalah 30.000. Nah, kalau nanti ada campaign yang lewat dari 30.000, dia otomatis matiin. Terus gimana dengan campaign-campaign yang bagus, yang cost per purchase-nya katakanlah 15.000 atau 20.000. Nah, dia bisa tuh naikin budgetnya dengan sendirinya. Nah, ini kan sebenarnya gue jadi nggak harus terlalu hands on banget di dashboard karena sudah ada rule. Jadi gue menciptakan sebuah set rule di mana yang jelek dimatiin, yang bagus di scale. Jadi disitulah dashboard gue akan berkembang gitu ya. Nah, oke, jadi 3 hal itu yang gue rasa lu perlu tahu atau pahami kenapa dashboard di Meta lu itu bisa nggak stabil. Coba lu bisa work on message-nya, lu bisa work on produknya, atau mungkin lu bisa menajamkan lu punya rule di dashboard. Kalau lu mau belajar gimana caranya maksimalin Meta Ads jadi mesin penjualan bisnis lu, join workshop gua tanggal 27 September. Di kelas ini gue bakal bongkar framework yang terbukti melipat gandakan penjualan berbagai industri lewat Meta Ads. Jangan tunggu sampai kompetitor lu yang makin maju, duplikasi framework ini sekarang dan praktekin langsung dan menangkan pasar lu.